Dimana kita di awal bulan Sya'ban, dan insya Allah nanti
nantinya akan masuk ke bulan suci Ramadan insyaallah. Mari di bulan ini kita banyak mengintrospeksi diri kita sekalian. Agar apa? Agar tatkala nanti bulan yang suci datang Ramadan, kita insyaallah sudah punya persiapan. Kita insyaallah sudah bisa menyambut dengan hati yang senang dan gembira dengan datangnya nanti bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama memanfaatkan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita sekali lagi untuk banyak kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah mungkin yang lalu kita banyak hilang, banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak ibadah-ibadah maaf yang masih kita tinggalkan, terutama sholat 5 waktu kita. Mari sekali lagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah mungkin yang lalu akhlak dan tingkah laku kita masih kurang baik pada sesama manusia, masih maaf kita menzalimi saudara kita, menzalimi keluarga kita sendiri ataupun yang lainnya, mari sekalian kita perbaiki itu semua. Karena kita manusia makhluk Allah yang memang dhaif dan banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Al-insan mahalul khata wal nisyan. Banyak sekali khilaf yang salah dan salah yang kita lakukan. Banyak sekali subhanallah. Maka oleh karena itu takut nantinya jikalau kita masih terlena dengan kemaksiatan yang kita lakukan, kita masih terlena dengan kelalaian yang kita lakukan, takut kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana umurmu yang lalu? Bagaimana waktu yang sudah berikan kepadamu yang lalu? Takut kita ketika pertanyaan ini ada nanti pada diri kita, di mana saat ini kita masih maaf bermaksiat kepada Allah. Saat ini kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang maaf kita masih dilalaikan dengan dunia kita, karena kesibukan dunia kita mungkin mencari nafkah ataupun yang lainnya. Terkadang kita masih mudah-mudahan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama banyak memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata terlambat bagi diri kita. Tidak ada kata terlambat selagi kita mau memperbaiki diri kita dan mau berubah diri. Agar apa? Agar kita semua ini menjadi orang-orang yang baik. Baik dunia kita, baik kepada sesama manusia, dan juga baik kepada tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya munajat kita semua, harapan dan doa kita semua agar kita menjadi orang-orang yang baik. Maka oleh karena itu ketika kita punya niat yang baik, niat yang bagus, maka niat itu harus kita sendiri yang mewujudkan. Sekali lagi, niat yang baik itu harus kita sendiri yang mewujudkannya. Kita sendiri yang harus melakukannya agar apa? Agar kita bisa meraih niat yang baik yang kita cita-citakan. Agar kita bisa meraih kebahagiaan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada diri kita sendiri. Kembali kepada diri. Oleh karena itu sekali lagi bersama kita bersama memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu mengampuni segala masalah yang kita lakukan. Khilaf dan salah yang kita lakukan, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong kepada Allah. Sombong atas apa yang Allah berikan kepada kita dan kita sombong akan itu dengan Allah yang mau memberikan segala-galanya. Namun Allah tidak memberitahu kepada kita, mengingatkan kepada kita semua kalau kita lalai sombong. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita lalai dari apa yang Allah berikan kepada kita dan tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, namun kita
Inna adabi lasyadid. Azabku, kekuatanku, siksaanku, alhamdulillah. Kita lihat bagaimana media masa subhanallah. Allah tunjukkan bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala ketika yang hancur. Bagaimana kalau itu ada pada diri kita nantinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpandang di atas neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun takut tentunya kita akan dan kita sekali lagi tidak menginginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak menginginkan kita umatnya Nabi Adam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, menemani syaitan iblis laknatullah di neraka. Allah tidak menginginkan itu. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia pilihan buat kita. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar kita ini menjadi orang-orang yang baik. Baik di dunia kita, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekali lagi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW? Apakah kita sudah melaksanakan apa yang baginda Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, terutama sholat ketika kita katakan di awal? Apalagi saat ini kita masih hangat-hangatnya dalam hari besar Israel dan kita Muhammad SAW, di mana kita tahu saat ini baginda Rasulullah SAW menerima perintah sholat untuk kita semua. Lalu kita tadi tinggal sekarang pertanyaan, bagaimana sholat kita? Bagaimana sholat kita? Jangan sampai karena masalah dunia yang kecil kita lama kita melaksanakan sholat. Jangan sampai. Karena inilah sekali lagi jalan buat kita nanti akan memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. As-shalah. Selain ibadah salat kita bagus ketika dikatakan di awal juga, tak lupa sekali lagi bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang berperilaku berakhlak yang baik. Akhlak dan tingkah laku kita juga harus baik. Insyaallah ketika ini ada pada diri kita, maka insyaallah kita semua akan mengumpulkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga tatkala kita nanti sekali kembali kepada Allah. Di kubur kita insyaallah akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di mana saat tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita kembali kepada Allah, tidak ada pertolongan yang lain kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bagaimana cara kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Taat kita selalu kepada Allah dibuktikan dengan kita selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, keluarga kita, jamaah kita semua insyaallah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا